Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ayat ini jelas sekali boleh membunuh orang Kristen. Jadi tidak salah, Anda semua boleh bakar gereja. Jumpa lagi dengan saya, Ustadz Saifuddin Ibrahim, yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu, walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit, ya biarinlah. Wah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, menjelang maghrib nih, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan. Nah, ini sesi 2 yang semalam ya, terusannya yang semalam karena video itu panjang sekali, maka saya bagi menjadi 4 insya Allah, kalau tidak 3, 4 ya. Jadi di sini Saifuddin Ibrahim ya masih mengangkat ayat-ayat perang, dan di mana ayat-ayat perang itu dia potong-potong kaum muslimin, dan pada akhirnya dia macam ayam sayur dibuat oleh para guru-guru kita ya, yang notabene mereka adalah seorang para mualaf gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kita mempunyai sikap kasih dan toleransi, seperti dikatakan oleh Bapak Martinus Kainama. Agustinus, sorry, maaf. Itu sebetulnya itu yang mau saya jawab, tapi beliau porsinya lebih kepada Muslim, ajaran-ajaran yang Islam. Saya sementara masih mengapa Al-Quran atau Muslim atau umat Islam mengatakan demikian, dan kenapa Kristen atau Kristiani mengatakan demikian. Jujur aja saya nggak pernah bilang sama moderator atau ibu yang sebenarnya memperbicarakan tentang Yesus Kristus dalam Al-Quran atau Muhammad dalam Injil tidak akan pernah ketemu sampai langit runtuh selesai, baru ketemu itu. Karena langit belum runtuh ya sudah, saya sudah bilang sama beliau tidak akan ketemu. Tetapi kita hanya ingin mencari satu sudut, karena perbedaan waktu, perbedaan tahun. Kristen muncul tuh sebenarnya jujur aja nanti baru dia eksis di dunia tahun 1500 sekian, waktu itu Martin Luther. Sebelum itu adalah Katolik yang memahami Mesias yang disebut Yesus karena Yunani, atau Mesias yang disebut oleh umat Islam dengan nama Isa Al-Masih. Itu sudut pandangnya sudah berbeda. Lalu Kristen lahir tahun 1500, itu juga berbeda lagi dengan Katolik, berbeda lagi dengan Muslim, tambah jauh. Jujur aja sudah jauh ini, tetapi saya mau kasih tahu sudut pandang saya adalah setelah saya mendalami tentang Nasraya Mesikani Yerusalem, itu adalah waktu Isa Al-Masih atau Mesias yang disebut oleh orang Yahudi yaitu Yeshua HaMasiah, itu waktu ditolak oleh bangsa Yahudi karena dia mengaku
aku dengan Bapa adalah satu, itu sangat tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Berujung dia disalib. Akhirnya apa? Rekam jejak Yesus atau rekam jejak sejarah daripada Yesua ini hilang. Tidak ada lagi yang mengerti persis titik-titik komanya, tetapi itu disimpan oleh Nasrani dari keturunan keluarga Miriam Yusuf, disimpan sampai sekarang. Kristen pun tidak tahu, sehingga Kristen hanya mengetahui Yesus itu dari sudut pandang Yunani yang sudah dirubah-rubah. Karena saya jujur, saya teologian dan saya harus netral. Jadi saya bilang, sebenarnya apa dikatakan oleh Bapak, memang dia akan datang satu kali lagi. Apakah Buddha, apakah Hindu atau Muslim atau Kristiani ataukah Nasrani, itu akan berhadapan dengan dia satu kali lagi. Dunia ini akan berhadapan dengan dia, karena dia memang, waktu saya memahami ini, saya tidak perlu pakai Injil, karena nanti karena bapak-bapak tidak tahu banyak tentang Injil. Tapi saya mau kasih tahu, saya pernah bilang bahwa di alam semesta ini diciptakan karena kita. Pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, terakhir baru manusia diciptakan. Adanya manusia ini karena alam semesta ini diciptakan. Kalau dia tidak menciptakan manusia, alam semesta tidak diciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Yaitu ucapan yang keluar dari Sang Pencipta yang disebut Bapa oleh orang Kristen, atau disebut oleh orang umat Muslim yaitu Allah atau Allah. Itu Yesus itu atau Yesua atau itu sebenarnya ucapan dari Sang Pencipta yang turun ke bumi. Dia malah menjadi daging manusia dulu. Karena kalau tiba-tiba dia turun ke bumi dari langit, tiba-tiba dia muncul, manusia akan terbengong-bengong dan akhirnya tidak percaya atau percaya. Maka dia harus lewat rahim wanita yang bernama Miriam, ikuti prosedur normal, lahir 9 bulan 10 hari. Tapi dia punya misi adalah, dia pertama kali Isa Al-Masih datang ke bumi ini adalah menyelamatkan umatnya dulu, Yahudi. Bukan kita, bukan Muslim, bukan saya Kristen, tidak. Pertama kali Yahudi. Tapi Yahudi menolak. Waktu dia menolak, dia masih belum bilang apa-apa. Ya sudah. Jadi ajarannya dipelihara oleh keturunan daripada Ibu Maria sama Yusuf sampai hari ini. Nah, yang keluar dari Palestina itu nanti di Yunani, baru mereka menerima ajaran Mesias tapi dengan nama Yesus atau Yesus Kristo, sehingga kelahiran. Makanya Kristoi itu dari Yunani. Tentunya apa yang dibilang Bapak tadi benar sekali, bahwa pemahaman Alkitab dari Yunani yang aslinya ngambil Ibrani sudah berubah bentuk, sudah terjadi korupsi. Kitab suci juga ada dikorupsi. Tapi saya mau katakan sekali lagi, Isa Al-Masih yang diambil dari bahasa Aramaiknya Isa Al-Masiah, itu Aramaik, atau dalam bahasa Ibrani Yahudi adalah Yesua HaMasiah, yang lalu ke Yunani menjadi Yesus atau Yesus Kristo, atau kita sekarang panggil Yesus Kristus. Sebenarnya kita nanti ini, kalau saya boleh katakan, kita semua akan berhadapan sama dia satu saat. Karena dia katakan tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini, dari sejak Musa, dari sejak Ibrahim, dari sejak sebelumnya, pernah berkata tidak ada orang akan sampai pada Bapa jika tidak mulai aku. Tidak ada satu manusia berani bilang begitu, mengklaim begitu, sekalipun Nabi Muhammad. Hanya dia berani bilang tidak ada satupun orang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu aja saudara, bisa saya akan sampaikan. Itu harus kita ingat-ingat, karena kita akan nanti tidak lagi di bumi ini, kita mendengar kata itu, dan dia akan datang lagi pada kami sekali lagi. Jadi saya mau mendalami tentang Isa Al-Masih bukan dari Kristen lagi, bukan dari Muslim, tapi saya langsung dari keluarga Yusuf dan Maria yang sekarang turun-temurun masih dia jaga, tapi dunia tidak tahu. Tetapi mulai sekarang ini terbuka aksesnya di internet atau di
ada di museum di Yerusalem, juga ada. Israel sudah mulai membuka akses itu karena Israel sendiri, orang Yahudi sendiri terkejut, kok masih ada ajaran Mesias yang murni dipelihara, tidak terkontaminasi oleh siapapun. Jadi sekali lagi, saya sebagai komunitas dari Nasrani yang berpusat di Nepal dan sekarang di Yerusalem sudah ada, dari Nasrani yang dari Syria yang langsung hijrah ke India, Nepal, itu tetap memegang bahwa Isa Masih atau Yeshua Masih itu mempunyai sifat-sifat yang sangat toleransi. Bahkan dia katakan jangan beritakan ajaran kepada bangsa-bangsa lain kecuali pada bangsa Yahudi. Itu ada pesan hanya kepada bangsa Yahudi. Tetapi kita akan mengalami keliru, memang saya akui. Tapi para rekan-rekan saya dari pendeta belum ada yang sadar, atau mungkin sadar tapi bagaimana merubahnya. Jujur aja, saya pernah kasih tahu sama sekolah-sekolah tinggi teologi, ini harus dikaji lagi. Amanat Agung Matius 28 itu telah terjadi korupsi yang tadinya Ibrani dirubah oleh Yunani, itu terjadi korupsi. Tapi saya tidak mau memperdebatkan itu. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Bapak sebelah kami bahwa memang Kristus itu, karena Kristus Bapak-bapak dikatakan milik Islam, itu saya tidak kaget. Saya sudah pernah bilang sama Ibu, saya tidak terkejut karena memang semua masih mencari. Itu yang kami sampaikan. Tepuk tangan untuk Bapak Zulkarnain. Hadirin sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kebetulan pembicara terakhir, mungkin bisa porsinya dilebih dikit. Tadi menarik sekali ya. Kalau saya mengamati pembicara-pembicara dari pihak mereka ini kebanyakan udah keluar dari konteks yang sebenarnya ini, yang sedikit yang masuk, kebanyakan keluar. Katanya Nabi Muhammad tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia bukan Nabi. Tapi saya yakin orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin berakhlakul karimah yang buruk. Kita sudah lihat tadi bagaimana Pak Pendeta sendiri menunjukkan akhlakul karimah yang tidak baik. Itu kalau dipenuhi dengan Roh Kudus nggak mungkin. Orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tentu tidak mungkin berakhlakul karimah. Tunjukkan ajaran kasih sayang, lemah lembut, bukan seperti tadi. Nah sudah, baiklah. Kemudian juga Pak Luga mengatakan seolah tadi Ismail tidak diberkati oleh Allah. Itu dia tidak menunjukkan ayatnya. Itu di Kejadian 17 ayat 15 sampai 19. Bagaimana Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, biarlah Ismail berkenan hidup di hadapan. Tapi Allah berfirman tidak. Tidak, bukan menolak, tidak itu. Tidak, Sarahmu tetap akan melahirkan. Itu permohonan Abraham kepada Allah. Kan sudah ada Ismail, karena dia merasa sudah tua, nggak mungkin punya anak, sudah mau menopause, maka dia bilang biarlah, kan sudah ada Ismail. Tapi Allah menolak, tidak. Istrimu Sarah tetap akan melahirkan anak, dan kebetulan betul terjadi, lahirlah Ishak. Bukan penolakan terhadap Ismail. Kamu lihat terhadap Ismail ayat ke-20-nya kata Allah, tapi tentang Ismail aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, dia akan kuberkati dan sebagainya. Itu sudah diberkati oleh Allah. Nah kemudian tadi menurut Al-Quran ya, Nabi Isa merupakan salah seorang nabi yang sangat-sangat kita muliakan ya. Akan tidak sempurna iman seorang Islam boleh tidak beriman pada semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi keberadaan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, dia hanya sebatas nabi atau rasul yang diutus hanya kepada kaumnya saja. Wa yu'allimul kitab wal hikmata wa tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Dan dia mengajarkan kepada Isa kitab, hikmat, Taurat dan Injil, dan menjadi rasul kepada Bani Israel saja. Kemudian kami menjadikannya sebagai teladan bagi Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran di surat As-Saff ayat 6 ya, justru Isa sendiri yang memberi kesaksian. Kata Isa, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanya utusan Allah kepadamu.
ya, membenarkan yang sebelumnya dari Taurat, memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Nah inilah Ahmad, inilah yang Bapak bilang tadi, paralektos ya, di dalam ya, bahasa Yunani itu Ahmad, dalam bahasa Arab yang terpuji, seorang penolong yang lain maksudnya tadi gitu, ya. Cuma kita tidak membahas khusus panjang itu ya, kita memberikan bukti-bukti tentang kerasulan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah kenapa ya Allah mengutus Nabi Muhammad yang menjadi rasul terakhir, penutup para nabi, khataman nabiyin? Karena semua nabi sejak Nabi Adam sampai Isa alaihissalam, ya orang Kristen bilang Yesus, mereka itu sebenarnya hanya diutus untuk kaumnya saja. Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta. Maka jadi ibarat semua nabi sejak Adam sampai Isa, mereka itu cuma nabi-nabi lokal, ya kan? Nabi lokal. Makanya perlulah orang Allah mengutus seorang rasul terakhir ya, dengan membawa wahyu yang terakhir Quran dan agama antara Islam untuk apa? Untuk menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin. Berlaku untuk seluruh alam semesta, berlaku untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan kepada semua manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam tersebut itu ternyata benar. Apa yang dikatakan Isa alaihissalam dia rasul untuk Bani Israel di Injil ini, Injil Matius pasal 10 ayat 56, ini ucapan Yesus. Yesus punya murid 12 orang, dia suruh semua muridnya silakan dakwah kemana saja, tapi Yesus wanti-wanti, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Kan memang dia ditugaskan hanya untuk Bani Israel saja, tidak untuk seluruh dunia. Kemudian kita lihat di sini Matius 15 ayat 24, ini pengakuan Yesus yang jujur dan polos tertulis di Injil. Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang berkata, ya dia hendak untuk. Kemudian kita lihat di sini Kisah Rasul pasal 13-23, dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Coba digeser sedikit, ini fokus sekali fotonya. Jadi Yesus dia seorang juru selamat, tapi hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam semesta atau seluruh dunia. Bahkan Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia. Di Indonesia dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Dilarang. Yesus sendiri, kita lihat di Kisah 16, 26 dan 7. Dan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba mereka masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia enggak? Masuk. Berarti Indonesia termasuk yang dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel saja, ya? Tidak untuk seluruh dunia, tidak untuk seluruh alam semesta. Tentang Roh Kudus saya kembali sedikit ya. Roh Kudus itu ya, kalau kita sebenarnya kan malaikat Jibril, mereka Roh Kudus itu baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 381 Masehi pada konferensi Kalkedon, Mbak ya. Bapak sendiri paling ngerti. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Konferensi ini saya Pak ya. Jadi Yesus diangkat jadi Tuhan itu diibaratkan kita muktamar. Manusia mengangkat Yesus jadi Tuhan. Roh Kudus diangkat jadi Tuhan itu konferensi Kalkedon tahun 381. Jadi Yesus dan Roh Kudus jadi oknum Trinitas itu yang mengatakan itu manusia. Ada berjuta-juta manusia hidup di dunia ini, berjuta-juta manusia, anak kecilnya banyak yang hafal Al-Quran di luar kepala, betul? Karena dia betul-betul mujizat. Pertanyaan saya, kalau ada sembarang orang Kristen yang ada di sini, termasuk Pak Pendeta, hafal satu lembar ayat Bible, saya akan masuk Kristen saat ini. Silakan, satu lembar, asal pas titik koma.
Satu lembar. Tapi Al-Quran mujizat Rasulullah, subhanallah, luar biasa. Jutaan orang hafal di luar kepala, hatta anak SD, anak kecil banyak. Itulah mujizat Rasulullah, abadi sepanjang zaman. Lalui ketegangan sudah mulai surut, hujan seolah mulai akan datang. Kita tepuk tangan lagi untuk semua pembicara di depan kita. Di mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Ada nggak ayatnya? Allah, ya. Saya akan tunjukkan ayatnya bahwa Yesus berkata, Aku yang Maha Kuasa. Ada ayatnya. Wahyu 1 ayat 8 saya mau tampilkan, cuma agak sulit. Yesus berkata seperti ini, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yesus berkata bahwa dia adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan ada, dan yang akan datang. Dan yang terakhir dibilang yang Maha Kuasa. Jadi ayatnya ada. Makanya saya nggak pernah gentar sedikit pun melawan mereka ini. Ayatnya ada. Suara Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 7 bagaikan desau air bah. Itu suara Tuhan. Mana ada suara manusia bagaikan desau air bah. Itu satu. Mungkin Pak Ibrahim. Oke. Terus yang kedua, Pak Insan bilang begini, Yesus dilarang memberitakan Injil di Asia, di Indonesia. Pak, Bapak harus mengerti, Tuhan ini kan membagi tugas kepada 12 rasul. Ada yang khusus untuk orang Yahudi, ada yang khusus untuk bangsa-bangsa, yaitu Paulus. Makanya kan di kisah Rasul, di kitab para rasul dia bilang bahwa Paulus diutus khusus untuk bangsa-bangsa. Petrus memang khusus untuk orang Yahudi diutus. Jadi bukan berarti Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi Tuhan tuh membagi-bagi tugas. Yang satu ini bagiannya perang, yang satu ini bagiannya ini. Jadi Bapak jangan langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi sedangkan Yesus sendiri berkata dalam Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Di nubuatan perjanjian lama dikatakan bahwa Mesias itu nggak diridhoi, bukan, karena roh kegelapan nggak suka kita berdebat, tapi Tuhan mau kita mengenal Tuhan dengan benar. Oke? Jadi begini, Roh Kudus, Yesus sudah di perjanjian lama sudah dikatakan bahwa Mesias itu untuk bangsa-bangsa. Zakaria 9 ayat 9 mengatakan Raja Mesias, wilayah kekuasaan dari Raja Mesias di Sion adalah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, bukan untuk Indonesia. Jadi pemahaman Pak Insan, Pak, di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan nazir, rasul-rasul yang akan memenangkan dunia. Nah sekarang Bapak sedang berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Jadi Bapak jangan berpandangan dengan harus pendeta dokter. Kemarin Bu Alicia bilang gini sama saya, lu gak, saya mau masukkan Pak Yohanan. Saya bilang jangan Bu, masalahnya dia, oh enggak, kamu kan bukan gelar pendeta, Yohanan gelar pendeta. Oh salah Bu, Tuhan itu mau memakai orang nggak lihat gelar tapi lihat hati. Amin. Siapapun Tuhan bisa kasih Roh Kudus. Siapapun Tuhan bisa kasih Roh Kudus, Tuhan bisa pakai supaya orang-orang berhikmat dipermalukan oleh orang-orang bodoh. Saya, pendidikan saya cuma SMA, tetapi Tuhan bilang memang orang tidak menerima kau, tetapi aku akan mengangkat kau ke tempat yang tinggi. Jadi artinya kita harus mengenal Tuhan itu 10 kali lipat. Jangan hanya segini secetek. Jadi yang Pak Isa bilang tadi kan hanya untuk Asia. Matius 28 sendiri mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Untuk dunia, bukan untuk bangsa Israel. Nah, Pak Isa juga bilang begini, Yesus juga mengajarkan, Yesus itu agamanya Muslim. Yesus juga mengajarkan menyembah Allah. Bapak harus perhatikan satu ayat demi ayat. Yohanes 3:18 berkata, barang siapa percaya kepada dalam nama anak tunggal Allah. Bukan hanya percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, Buddha juga percaya kepada Yesus kalau dia tokoh agama. Tetapi yang Yesus mau,
Pak Insan harus percaya kepada Yesus, bukan kepada kenabiannya. Yohanes 3:18, kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa? Dalam nama Yesus. Jadi harus percaya kepada nama Yesus. Ini yang suruh Yesus. Tapi Pak Insan bilang gini, percaya kepada dia sebagai nabi. Bukan, salah. Yohanes 3:18, percaya kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Berarti percaya kepada namanya, Pak. Itu Pak Insan. Nah, terus jadi nama itulah yang kita percaya, bukan kepribadiannya dia diutus kita percaya, bukan, namanya yang kita percaya. Karena nama Yesus itu bisa menyelamatkan semua. Ada orang kena setan, dalam nama Yesus keluar. Ada orang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Karena nama itu dahsyat. Itu yang disuruh Yesus, percaya kepada namaku. Pak Insan di waktu kami debat di UIN bilang begini, Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Kalau ada ayat seperti itu di ayat yang lain, saya kasih 100 juta katanya. Bener, Pak? 100 juta. Jawabannya bener ya, Pak ya? Sampai gak bayar. Hah? Bagi dong, lagi langsung kan. Gini, Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang saya jelaskan tadi. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak pada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Yohanes 14 ayat 26 turun dalam nama Yesus. Makanya tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Makanya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya nama Yesus, karena nama Yesus itu dengan Roh Kudus itu satu. Bapa, firman, Yesus itu firman. Kalau saya misalnya gini, pindah, ini akan pindah apabila ada kata-kata. Tapi kalau nggak ada kata-kata, nggak ada yang terjadi. Ya Yesus itu firmannya sendiri. Firman itulah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau ditanya sama Insan, dengan apa Allah menjadikan langit dan bumi? Ya jadikan aja. Salah jawabannya. Jawabannya adalah Allah menjadikan langit dan bumi. Di dalam kitab Mazmur dikatakan dengan firmannya. Jadi kalau kata Allah mengatakan begini, yang semua yang ada di sini hilang langsung. Itulah kuasa firman-Nya. Karena Yesus adalah Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Yesus sendiri berkata seperti itu. Berarti Yesus adalah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Al-Quran itu mukjizat. Saya minta satu ayat, Pak Kiai. Kalau ada Al-Quran itu mukjizat, ya tunjukkan. Kalau Muhammad punya mukjizat, itu. Saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Pakai Al-Quran sendiri. Wa yaquluna la anzala alaihi ayatum mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Surat Yunus ayat 20, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jelas sekali ayat ini, semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Nggak ada satu ayat pun. Atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat, saya masuk Islam lagi. Nggak ada. Nggak ada. Dan saya jadi Islam Kristen itu Amrozi bom Bali, iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Ada lagi ayat yang memboleh membunuh orang Kristen. Surat At-Taubah ayat 29.
وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يوم الآخر ولا يدينون بدين الحق الذين أوتوا عليهم الكتاب. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ayat ini jelas sekali, boleh membunuh orang Kristen. Jadi tidak salah, Anda semua boleh bakar gereja. Amrozi itu Al-Quran, nggak salah. Walaupun Amrozi sudah dibunuh hari ini, nanti akan ada Amrozi baru 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada kitab sucinya. Saya minta kepada Ihsan Mokoginta untuk menunjukkan satu ayat Muhammad punya mukjizat. Kalau mengatakan Quran itu sebagai mukjizat, mana ayatnya? Terima kasih. Bahkan ada mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran yang tidak ada dalam Bible. Seperti contoh ketika dia bisa berbicara dalam buaya. Tetapi kita perlu ingat, ya, jangan kita bangga-bangga dengan Isa Al-Masih atau Yesus karena mukjizatnya begitu banyak. Mukjizat Yesus yang begitu banyak itu terjadi di iznillah, atas izin. Coba periksa seluruh ayat Quran itu. Nabi Isa bisa menciptakan burung, menghidupkan orang mati, membangkitkan, menyembuhkan orang sakit. Itu biiznillah. Ada ayat itu biiznillah, atas izin Allah. Yang hebat itu Allah, bukan Yesus. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Banyak ayat Bible Yesus mengaku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yesus ketakutan sama malaikat. Ya kan? Kenapa? Karena dia manusia. Dia bukan nabi. Jadi semua mukjizat Nabi Isa semua terjadi atas izin Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, maka sembahlah aku saja. Itu yang saya tanya. Tapi kan tidak ada ayat seperti itu. Kalau ada, saya akan masuk Kristen juga saat ini. Tapi memang itu tidak ada. Nah, kalau masalah membunuh tadi, kita lihat. Ini ayat Bible. Siapa yang menyuruh menumpas? Tumpaslah, jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, harta anak kecil menyusul, disuruh bunuh sama Allah. Inilah saya bilang ajaran teroris, sadis, bengis, biadab. Teroris itu semua tertulis di Bible, bukan di Quran. Saya heran, surat Muhammad ayat 4, beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Bukan asal orang ketemu orang Kristen bunuh. Kalau ketemu orang Kristen bunuh, maksudnya kita ada bunuh mereka semua kan? Enggak. Ayat itu coba baca, dalam kurung di medan perang. Yang namanya ketemu orang kafir di medan perang, masa tebas leher kita? Kan kita bunuh, kita dibunuh. Tapi kata Allah di ayat sambungannya itu, tawanan itu kamu boleh bebaskan. Tapi kalau ini mana tadi? Tapi kalau tadi ini apa? Bunuh semuanya, tumpas semuanya, jangan ada belas kasihan, bunuhlah semuanya, anak-anak maupun perempuan, ya, bahkan anak menyusul, lembu, semua binatang juga harus ditumpas, dibunuh tanpa belas kasihan. Oh, ini geser ya? Itu kali itu fokusnya kurang geser. Jadi banyak kalau ayat-ayat kejam, sadis, biadab, teroris sebenarnya semua tertulis di Alkitab, bukan di Quran. Makanya saya bilang sama orang Kristen, kalian harus bersyukur kepada pelaku teroris. Kenapa? Karena mereka telah mengamalkan ayat-ayat Bible Anda. Kata orang Kristen, oh ini kan perjanjian lama. Memang Tuhannya di perjanjian lama, perjanjian baru beda. Sama. Kalau Yesus itu Tuhan, ganti sekarang. Beginilah firman Tuhan, ganti ya. Beginilah firman Yesus. Berarti Yesus yang nyuruh kan? Bunuh, tumpas semua, bunuh semuanya, anak laki-laki maupun orang menyusul, bunuh. Yesus yang nyuruh, berarti kan kalau Yesus itu Tuhan kan? Ayo, silakan. Gantian, Apa yang terbayang? Apa
Apa yang terbayang kalau Yesus Tuhan ya? Kita lihat. Nah, bagaimana bayangan kita? Kalau Yesus itu Tuhan, ketika Yesus baru lahir, ya, kalau dibiarkan kan mati kan? Ketika Yesus selesai buang air besar, apa yang terbayang? Ketika dia masuk toilet, ketika dia lapar, ketika dia sedang membantu bapaknya sebagai tukang kayu, kira-kira apa yang terbayang kalau Yesus itu Tuhan? Dia sangat merendahkan Yesus kalau dia sebagai Tuhan, tapi kalau dia sebagai Nabi, anak Maryam, wajar, wajar. Ya, demikian. Pertama saya ingin klarifikasi dari Pak Tambunan tadi bahwa Nabi Muhammad itu katanya tidak mendapat Roh Kudus, sehingga kita semua orang Islam ditaruh lidah kita ke listrik, gosong kita semua. Jadi begini, ketika umur 6 tahun itu Rasulullah dibelah dadanya. Nah, demikian tadi ya. Yang dimana Saifuddin Ibrahim hanya mampu bengong-bengong. Di situ debat malah curhat ya. Jadi malah mengesahkan sejarah hidupnya, bukan membantah dari apa yang menjadi argumen debater muslim ya, namun malah bercurhat-curhat tentang bagaimana dirinya dahulu Bukono begini tidak nyambung ya. Dan yang diangkat-angkat pun bukan tidak ada lain tiada bukan, hanya ayat-ayat perang saja dari dahulu hingga sekarang ya. Nah, itu pun dia potong-potong ya, dia potong-potong yang dimana dia melepaskan ya ayat-ayat Allah itu dari haknya, kan begitu. Nah, itu kelakuan orang kafir seperti Saifuddin Ibrahim ini. Maka dahulu ketika Al-Quran mengatakan orang-orang terdahulu yang diberikan kitab itu mencabut ayat-ayat Allah dari tempatnya, itu ya sama seperti Saifuddin Ibrahim ini, mengubah-ubah ayat-ayat Allah yang dimana di situ ayat-ayat hak dalam perang ya. Kalau dalam perang ini kan mesti saling bunuh-membunuh. Kalau tidak dibunuh ya kita yang dibunuh. Kalau tidak membunuh kita yang dibunuh, kan begitu ya. Namanya juga dalam perang. Namun si Udin ini dah apa-apa ya. Entah bego, entah memang tolol kan gitu ya. Karena dimana perang itu pasti menelan korban, kan begitu ya. Kalau umat Kristen itu membuat ketika perang ya melakukan ajaran kasihnya ya, tampar pipi kiri berikan pipi kanan, yang akhirnya ya kalau prajuritnya dibunuh rajanya sekalian, kan begitu. Ya kan, cepat usai kan gitu ya. Nah, itulah orang bodoh seperti Saifuddin Ibrahim ini, orang bodoh mengaku pintar yang pada akhirnya pun dipermalukan oleh para mualaf. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir